Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kartini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Karangidung 01, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi modul. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Selain itu, guru harus selalu di depan dalam mentransfer ilmu tanpa melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Guru hanya fokus pada penyelesaian materi dan melihat hasil evaluasi akhir, yaitu berupa penilaian kognitif. Saya juga percaya bahwa keberhasilan belajar anak hanya diukur dari KKM. Selain itu, bagi saya, murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Saya juga percaya bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya sadari anak terlahir sudah penuh dengan coretan samar atau buram. Jadi tugas guru hanyalah menebalkannya saja supaya tampak lebih jelas dan mengerti arah kemana mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang jauh lebih baik. Tugas guru adalah menuntun murid, baik menuntun sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman, serta memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Guru juga harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Secara menyeluruh di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai guru, kita juga harus memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran. Di sini, murid diberi kebebasan berekspresi. Adanya kebebasan bagi murid untuk berpendapat. Selain itu juga adanya kebebasan berkreasi bagi murid untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru. Yang terakhir, guru bersifat sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru harus sabar dan ikhlas. Dengan sabar dan ikhlas inilah yang nantinya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru juga harus memahami karakteristik murid, di mana setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Guru juga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan adalah pembelajaran yang memerdekakan anak. Salah satunya yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran yang merdeka dan berpihak pada murid dapat terwujud. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
sehingga dalam pengambilan keputusan akan lebih tepat dan nantinya akan terbentuk murid yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Demikian refleksi dan kesimpulan modul 1.1 dari saya. Pergi jauh ke Tanjung Perak, naiknya kapal baru, tekadkan hati untuk bergerak demi Indonesia maju. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.